Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar membuat jumlah kasus COVID-19 melampaui 100.000. Total sampai dengan hari ini Senin 27 Juli 2020 tercatat 100.303 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Sementara untuk pasien sembuh juga ada penambahan kasus yaitu sebanyak 1.518 pasien sehingga total 58.173 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selain itu pemerintah juga masih mengabarkan duka dengan adanya penambahan pasien yang dinyatakan meninggal dunia, di mana penambahan 57 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 26 hingga 27 Juli 2020. Dengan demikian total pasien COVID-19 yang meninggal menjadi 4.838 orang. Menjadi sorotan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memutuskan kapan akan mengizinkan dilakukannya kembali sekolah tatap muka. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan hingga saat ini lembaganya masih mengkaji dilakukannya kembali sekolah tatap muka. Nadiem menegaskan fokus utama saat ini adalah mendahulukan siswa di daerah yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk kembali belajar di sekolah. Pertanyaan dari Pak Putra Nambaban, jadi terkait dengan itu ingin kita anjurkan. Itu yang satu, Pak. Yang kedua adalah yang membuat saya cukup khawatir juga, mohon dukungan Komisi 10. Untuk sekolah tatap muka ini yang sedang kami kaji, mohon ditunggu kabarnya. Mungkin sebentar lagi kami akan menganalisa dan mengkaji lagi SKB 4 kementerian. Dan bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang paling sulit melakukan PJJ bisa lebih banyak lagi yang masuk sekolah. Saya konsisten dari awal membilang bahwa objektif utama, prioritas utama saya adalah mengembalikan anak ke sekolah tatap muka, tapi seaman mungkin. Jadi itu adalah komitmen saya, jadi mohon kesabaran, tapi pasti kami akan selalu meningkatkan kesempatan bagi yang paling sulit melakukan PJJ akan bisa melaksanakan format tatap muka. Mohon ditunggu. 22 Maret lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat setidaknya ada 800 perguruan tinggi di Indonesia di 166 daerah yang sudah melakukan pembelajaran secara daring. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Seperti yang dilakukan Lestari, mahasiswi tahun pertama Prodi Prancis Universitas Indonesia, yang lokasi kampusnya berdekatan dengan epicentrum COVID-19 Indonesia, DKI Jakarta. Kegiatan pengajaran jarak jauh dilakukan sejak ada surat pemberitahuan peniadaan kelas hingga akhir semester. Ia mengaku tak mengalami kesulitan berarti melakukan pembelajaran secara daring. Jujur gue sama teman-teman tuh gak pernah nyangka bakal sampai sedarurat ini. Kalau dari orang tua gue juga itu begitu gue ngasih surat itu mereka emang langsung kayak udah emang kamu pulang aja. Perkuliahan online juga dialami Arji, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional City College of New York. Ia tak lagi bisa menggunakan fasilitas kampus seperti perpustakaan dan laboratorium yang telah ia bayar sekitar $2.000 Amerika Serikat. Meski begitu, Arji paham, keputusan work from home adalah yang terbaik mengingat New York memiliki angka tertinggi penderita COVID-19 di Amerika Serikat. As an international student, berasa banget sih karena kan tuition tuh in state, out of state, terus international student yang paling tinggi sendiri gitu kan. Jadi kita yang kayak ya terus gue ngapain bayar biaya fasilitas, bayar kan ada technology fee, terus ada kayak maintenance fee gitu-gitu buat fasilitas yang kita aja nggak pakai. Jadi aku sempat email sih sebenarnya ke sekolahnya bisa nggak minta di refund, tapi nggak dijawab sampai sekarang. Menurut dosen Universitas Indonesia Joko Marihandono, kuliah secara daring ada sisi positifnya. Dosen-dosen akan lebih mudah dihubungi dan ditemui, selain itu juga besar potensinya untuk saling berbagi pengetahuan lewat fitur rekam perkuliahan. Bisa berbagi ilmu pengetahuan
dengan universitas-universitas yang lain. Kalau mau dosen itu mengajar, bisa direkam kalau perlu. Kan tinggal klik satu tombol saja kan terus bisa direkam. Nah, itu bisa juga nanti diputar di universitas lain juga bisa. Ya, ataupun kita bisa kuliah bersama. Pandemi corona tak hanya mempengaruhi kegiatan perkuliahan mahasiswa, melainkan juga bagi mereka yang dinyatakan lulus. Pengalaman seremonial wisuda terancam tak dapat dirasakan. Selain itu, juga terancam sulit mendapatkan pekerjaan. Gue pribadi kecewa, tapi gue nggak kecewa-kecewa banget. Yang mungkin yang lebih kecewa itu adalah orang tua gue. Bokap nyokap gue pasti kecewa nih. Nyokap gue tuh pengen banget waktu gue wisuda di luar. Dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga kan. Jadi dengan orang pasti prefer buat hire orang yang bisa stay jangka panjang nggak sih daripada 1 tahun doang, apalagi di situasi kayak gini ya. Jadi I'm hoping for the best, but I'm not getting my hopes. Tantangan berikutnya di masa pandemi COVID-19 bagi perguruan tinggi adalah kebijakan untuk penerimaan mahasiswa baru. Azalea Pinata, Muhammad Iqbal, Jakarta. Terhitung sudah 9 bulan, pandemi virus COVID-19 menyerbu tanah air tercinta. Di tahun 2020 ini, kita semua pasti setuju bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat. Banyak hal tak terduga yang terjadi dan itu untuk yang pertama kalinya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Sekilas mirip dengan film-film science fiction tentang sebuah wabah pandemi akibat virus. Saya sedikit bisa menebak kala itu Indonesia pasti akan terdampak. Dan benar saja, tepat pada Senin tanggal 2 Maret 2020, Presiden menetapkan kasus pertama positif COVID-19 muncul di Indonesia. Dan impaknya langsung merebak ke seluruh sektor kehidupan. Dari mulai perputaran keuangan yang mati total, di mana berujung pada pengangguran yang merebak pesat. Rumah sakit yang mendadak dibuat kewalahan karena membludaknya pasien yang terjangkit virus corona, sehingga membuat pemerintah mengambil tindakan bijak dengan menganut sistem WFH atau work from home dan sekolah daring.
pemerintah menerapkan konsep social distancing dan physical distancing demi memutus rantai penularan, dan untuk pertama kalinya, dengan berjauhan kita saling menjaga. Pandemi itu juga tak luput mengganggu sistem pendidikan di Indonesia. Semua sekolah maupun kampus di seluruh Indonesia serempak diliburkan. Pemerintah meniadakan ujian nasional dan perubahan sistem pendidikan yang mengharuskan semua pelajar untuk belajar dari rumah atau daring. Mendadak semua kebiasaan kita harus berubah. Kita yang dulunya pagi-pagi dengan semangat untuk berangkat ke sekolah dan juga masalah-masalah seperti terlambat karena tertahan macet di jalanan atau alasan klasik yang bangun kesiangan kini sudah tak lagi kita rasakan. Kita dipaksa beradaptasi secara tiba-tiba. Sekarang alih-alih bangun pagi-pagi untuk berangkat ke sekolah, kita hanya perlu bangun lalu membuka gadget atau notebook kita masing-masing, lalu bertemu teman serta guru secara virtual, mulai belajar dari pagi sampai jam pelajaran habis, dan besok begitu lagi. Alurnya selalu begitu, sungguh membosankan, jenuh dan hambar. Seharian berada di rumah, sekalipun memiliki lebih banyak waktu rebahan, tapi rasanya sungguh tak mengenakan. Hari-hari selama beberapa bulan di tahun ini, belajar materi, mengerjakan tugas dari guru atau dosen, dan ulangan semesteran. Itu semua malah membuat sedikit banyak pelajar merasa tertekan akan hal itu. Pusing karena tugas yang seabrek dan bingung karena tak memahami pelajaran. Itu baru dilihat dari satu objek terdampak, yakni pelajar. Pelajar yang terkena dampak dari pandemi virus corona. Tapi, terlepas dari semua itu, kita tidak seharusnya langsung menyerah. Hanya menatapi nasib tanpa melakukan hal yang berarti. Justru, di waktu saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengembangkan potensi diri. Habiskan waktu luang dengan mencoba hal-hal yang berbau produktif, mengekspresikan diri dengan mengembangkan aktivitas yang digemari, dan menciptakan inovasi baru karena sejatinya kreativitas itu tak ada batasannya. Semua orang punya kesempatan untuk bisa menunjukkan bakatnya ke publik. Semua orang punya kesempatan untuk berkreasi dengan keunikan yang dimiliki. Dan semua orang bebas berekspresi dan menyalurkannya sesuka hati. Ya, setidaknya yang bisa dipetik dari wabah ini, kita bisa memiliki lebih banyak waktu untuk mengenal potensi diri sendiri, belajar hal-hal baru, keluar dari zona nyaman, karena kita tak bisa selamanya hanya menjadi penonton orang-orang hebat. Kita tak bisa selamanya hanya terpaku di belakang layar. Kita harus maju. Karena kalau bukan sekarang, memangnya harus menunggu sampai berapa tahun lagi?